lagi bersama kami di Tafidu TV, menggandit keceriaan, cerdas, dan berwawasan. Baiklah pemirsa, mari kita saksikan penampilan peserta nomor urut 14 atas nama Surya Fitrianti. Beliau berasal dari sekolah SMA Negeri 4 Dumai. Kepada Surya Fitrianti kami persilakan. Pergi ke pasar membeli tomat, pulang-pulang badan berkeringat. Kalau ngaku umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tiada kata paling indah kita ucapkan syukur kepada Allah Al-Ghafur. Alhamdulillah, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita masih bisa beraktivitas di tengah pandemi virus corona ini. Salawat teriringkan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada para keluarga dan para sahabatnya. Semoga dengan memperbanyak salawat kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya kelak. Dewan juri yang hakim lagi bijaksana serta sahabat dai rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, izinkan saya Surya Fitrianti menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Hikmah Isra Mi'raj bagi generasi muslim. Sahabat dai rahimakumullah, kita sudah memasuki penghujung bulan Jumadil Akhir. Itu menandakan bahwa kita akan memasuki bulan baru, bulan di mana bulan itu sangat istimewa, yaitu bulan Rajab. Mengapa bulan Rajab disebut bulan yang sangat istimewa? Karena pada bulan inilah seluruh umat muslim di penjuru dunia memperingati suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Ada yang tahu peristiwa tersebut? Ketika kita sudah memasuki bulan Rajab, di antara keutamaan bulan Rajab adalah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada malam ke-27. Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha di langit ke-7. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat luar biasa sehingga menggemparkan masyarakat Arab dan membaginya menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah mereka yang tidak percaya dengan peristiwa ini. Mereka mencemooh, bahkan mereka menyebarkan isu bahwa Nabi Muhammad telah gila. Golongan yang kedua adalah mereka yang ragu-ragu. Di satu sisi, mereka percaya dengan peristiwa ini. Namun di sisi lain, mereka tidak percaya dengan peristiwa ini. Golongan yang ketiga adalah mereka yang mempercayai dengan sepenuh hati. Bahkan peristiwa ini meningkatkan keimanan mereka. Adapun peristiwa Isra diabadikan di dalam Al-Quran
surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa pada malam hari, dan kami telah berkahi di sekelilingnya sehingga sebagian dari mereka melihat tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Dan peristiwa Mi'raj diabadikan di dalam surah An-Najm ayat 13 sampai 18. Sahabat dai rahimakumullah, dari beberapa riwayat mengatakan bahwa perjalanan kembalinya Nabi Muhammad SAW menempuh rute dari langit tertinggi menuju Baitul Maqdis lalu kembali lagi ke Mekah dengan mengendarai buruk. Peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi dilakukan dengan jasad maupun dengan rohnya, dan peristiwa ini merupakan mukjizat bagi beliau. Berbicara mengenai Isra Mi'raj tidaklah lengkap kalau kita tidak membahas oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah dalam perjalanannya. Salah satu oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi adalah perintah sholat, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sahabat dai rahimakumullah, di setiap peristiwa yang terjadi pasti ada hikmah di balik peristiwa itu semua. Lalu pertanyaannya sekarang, apa hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini? Dari peristiwa Isra Mi'raj ini dapat kita ambil beberapa hikmah di antaranya. Yang pertama, meyakini bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penolong. Oleh karena itu sahabat dai, sebagai generasi muslim, alangkah lebih baiknya kalau kita sedang menghadapi sebuah masalah, kalau kita sedang menghadapi sebuah problema, alangkah lebih baiknya kita mengadu kepada Allah, kita meminta pertolongan kepada Allah. Lalu yang kedua, pentingnya sholat dalam kehidupan manusia.
dimanapun Anda berada, saya Surya Fitriyanti dari SMA Negeri 4 Dumai memohon dukungannya kepada para sahabat dai dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Baik pemirsa, itu tadi penampilan luar biasa dari Surya Fitriyanti. Selanjutnya, marilah kita simak komentator dari para dewan juri. Kepada para dewan juri kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surya Fitriyanti dari SMA 4 Dumai ya. Oke, Alhamdulillah Surya tadi sebagai peserta terakhir, Alhamdulillah tidak terlihat rasa gugup atau rasa, biasanya kan kalau jadi nomor terakhir ini banyak godaannya, mungkin karena sudah keder melihat orang-orang sebelumnya. Keder itu dalam arti rasa sudah ada rasa takut dahulu, tapi Surya tetap punya percaya diri yang tinggi dan PT-nya sudah bagus lah untuk membawanya, mampu menyampaikan dengan baik. Cuma tadi yang perlu saya komentari, salah satunya yaitu kalau kita menyampaikan ceramah itu, apalagi di saat yang akhir itu harusnya bisa menjadi lebih wow. Bagaimana caranya? Jangan kita hanya tingkat monoton saja dengan tangan yang ditaruh di atas perut seperti ini, mungkin bisa menggerak-gerakkannya sedikit, tapi jangan terlalu banyak. Harusnya begitu untuk menambah kesan bahwa kita itu sedang bersemangat, begitu, menunjukkan semangat kita yang tinggi. Tapi di luar dari itu ada hal yang saya apresiasi dari penampilan Surya tadi mengenai dalilnya yang memisahkan antara dalil Isra dan Mi'rajnya. Sebenarnya bukan memisahkan, artinya dia menyampaikan dengan lebih detail bahwa kalau Isra Mi'raj secara keseluruhan itu dalam surah Al-Isra ayat 1. Tapi untuk Mi'rajnya sendiri memang lebih detailnya lagi ada di surat An-Najm ayat 11-13 itu. Sehingga menurut saya kalau masalah dalil cukup lengkap nih Surya ya, tapi bukan berarti itu sudah hebat, belum. Artinya kita semua tetap perlu pembelajaran yang lebih baik lagi agar kedepannya nanti kalau masuk babak selanjutnya tetap mempertahankan dalil, artinya memiliki dalil yang lengkap, tapi ditambah lagi dengan referensi pengetahuan-pengetahuan agama yang lebih lengkap lagi, sehingga sempurnalah dakwah yang kita sampaikan kepada masyarakat luas. Oke, itu saja. Secara keseluruhan pokoknya sudah cukup memuaskan sebagai peserta terakhir. Tak ada rasa takutnya. Terima kasih. Selanjutnya Pak Dawami. Ya, terima kasih Pak Denny. Surya Fitriyanti ya, SMA Negeri 4 Dumai. Dengan 9 ya, sebagai peserta dari sekolah umum, penampilan Surya sudah sangat bagus, sudah sangat luar biasa, pede gitu kan. Kemudian dari sisi pengaturan waktu juga sudah sangat baik, gitu kan. Kekuatan vokal juga sudah sangat baik, kemudian kedalaman materi dalil juga sudah sangat bagus, gitu kan. Tinggal lagi nanti memberi inovasi-inovasi dan kreativitas sehingga kekuatan vokal, waktu, kemudian isi materi itu memberikan sesuatu yang lain dibandingkan peserta yang lain juga ya. Jadi itu Surya ya, nanti harus ada inovasi-inovasi ya, kemudian kreativitas yang membuat kita di like orang, di subscribe orang gitu ya, dari peserta-peserta lainnya. Tapi secara keseluruhan penampilan Surya sudah sangat luar biasa ya Surya ya. Oke, nanti dilihat lagi setelah ini, dievaluasi sendiri mana kekurangan, mana kelebihan. Kalau itu menjadi kekurangan, nanti ditutupi untuk tahap selanjutnya. Mantap. Pak Imam. Baik, terima kasih Pak Dawami, Mbak Surya Suryanti dari SMA Negeri 4. Ternyata ketika kita melihat peserta kita ini luar biasa, ya, tidak pandang dia dari lulusan mana, intinya dari pesantren atau tidak,
dari madrasah atau dari sekolah umum, semua itu kalau kita berbicara tentang pidato, maka semua itu butuh latihan. Dari pesantren pun dia kalau tidak ada latihan untuk speak atau berbicara di depan umum, maka dia tidak akan pernah bisa gitu. Walaupun mungkin di pesantren diajarkan tentang berbagai macam metode ilmu ya, tapi kalau tidak ada kita melatih untuk kita bisa berbicara di depan umum, maka semuanya juga akan tidak mampu untuk dilakukan itu. Tapi hari ini Mbak Surya sudah membuktikan bahwasanya dia dari lulusan SMA Negeri 4, SMA pun bisa tampil baik ya, seperti yang sebelum-sebelumnya tampil bagus, disebabkan kuncinya satu, semua itu adalah butuh proses dan butuh latihan yang rutin. Oleh karena itu, tambahi wawasan keilmuannya dengan banyak membaca dan menghafal ayat-ayat dan hadis dalil, insya Allah nanti akan menjadi lebih baik lagi ke depannya dan mudah-mudahan bisa menjadi penerus generasi dakwah di Kota Dumai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dewan juri yang terhormat, terima kasih